Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap umat muslim di dunia ini pasti menginginkan masuk ke dalam surga. Kita semua berlomba-lomba dalam beribadah serta melakukan amalan baik untuk mengumpulkan pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nantinya. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, maka semakin besar kesempatan kita untuk menjadi penghuni surga. Sama masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka kita harus memanfaatkannya dengan baik, agar tidak menjadi golongan pendosa yang akan disiksa di neraka. Untuk menjadi penghuni surga ternyata rajin beribadah saja tidaklah cukup. Ada beberapa cara agar kita bisa masuk ke dalam surga. Hal ini sahabat beriman bisa dilakukan oleh setiap muslim yang ada di dunia ini. Lalu bagaimanakah cara untuk masuk ke dalam surga? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ternyata bukan amal ibadah penentu masuk surga, tapi hal ini versi dari Magenta Islam. Masuk ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga menjadi tempat paling indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya yang beriman kepadanya. Semua keindahan yang ada di dalam surga tidak bisa dibandingkan dengan keindahan yang ada di dunia ini. Segala kenikmatan pun tersimpan di sana. Banyak umat muslim yang berlomba-lomba dalam beribadah serta melaksanakan amal baik selama di dunia ini demi bisa menjadi salah satu penghuni surga. Cara ini tidaklah salah. Memang sebagai umat muslim yang beriman, kita pun wajib beribadah kepadanya. Dalam sebuah kisah, ada seorang hamba yang seumur hidupnya dibaktikan untuk beribadah dan melakukan amalan baik saja. Namun ternyata hal tersebut tidaklah cukup untuk bisa menjadi salah satu penghuni surga. Seperti kisah yang diceritakan di dakwah dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat dan memerintahkannya untuk menimbang seluruh ketaatannya. Dia curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di neraca yang lain letakkan nikmatku. Apakah nikmatku mampu mengimbangi ketaatannya selama hidup di dunia? Untuk nikmatku hanya satu saja, ambil, yaitu nikmat penglihatan. Maka merampunglah timbangan nilai-nilai amal soleh selama hidupnya hanya dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai malaikatku, ternyata hamba ini yang mengandalkan amal solehnya serta ketaatannya selama hidupnya yang diandalkan untuk menjadi ahli surgaku, ternyata tidak mampu mengimbangi satu saja nikmatku. Maka tidak ada alasan lagi untuk menjadi ahli surgaku, bawa dia ke neraka. Saat itu sang hamba langsung tersungkur dan sujud dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang memasukkan hamba tersebut ke dalam surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah menyadari itu, hamba tersebut dimasukkan ke dalam surganya. Dari kisah tadi menyadarkan bahwa kita janganlah berpuas diri terlebih dahulu. Janganlah menganggap bahwa diri kita pantas menjadi penghuni surga. Tetaplah rendah hati dan selalu memohon untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, karena dengan itulah kita bisa menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nantinya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Inilah cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tadi sahabat beriman yang telah diberikan, bukan berarti ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini menjadi sia-sia. Tidak akan ada ibadah dan perbuatan baik yang dilakukan di dunia ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh besar kepala dengan ibadah dan hal baik yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada para hambanya yang diakui olehnya. Cara kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini juga disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dalam dakwahnya. Untuk masuk surga itu adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu.
Jadi kalau diakui oleh Allah sebagai hambanya, dia mesti hidupnya dituntun, dibimbing, patuh dan tunduk terhadap semua aturan dan sistem yang diturunkan oleh Allah di dalam dunia ini dengan Islamnya. Setelah melakukan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakuinya sebagai hambanya. Setelah diakui sebagai hamba dan status hamba sudah lengket terhadapnya, barulah dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah boleh kita terus melakukan perbuatan dosa dan tidak bertaubat kepadanya. Hal tersebut akan menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita akan mustahil bisa masuk ke dalam surga. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat beriman, akan turun kepada para umatnya yang taat kepadanya, para hamba yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan segala kerendahan hati. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi penghuni surga nanti. Bagaimanakah gambaran surga? Surga merupakan tempat yang dituju semua umat muslim yang ada di dunia ini. Tempat yang memiliki keindahan melebihi apapun di dunia. Dengan segudang kenikmatan ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya yang beriman kepadanya. Umat manusia tidak ada yang mengetahui pasti bagaimana kondisi surga yang sesungguhnya. Kita pun masih menerka-nerka keadaan di sana, tetapi sesuatu yang kita yakini adalah surga merupakan tempat yang sangatlah indah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran Surat Muhammad ayat 15. Kita akan hidup kekal di tempat indah itu. Tidak akan ada siksaan lagi ataupun azab yang menimpa bagi para penghuni surga. Segala kenikmatan akan kita rasakan di surga nanti. Maka sahabat beriman, jauhkanlah diri kalian dari perbuatan dosa agar kita menjadi hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Amalan yang bisa membawa kita ke surga. Melakukan banyak amalan baik untuk masuk ke dalam surga adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Dengan banyak melakukan hal tersebut, setan yang mengganggu akan enggan merayu kita untuk melaksanakan perbuatan dosa. Salah satu amalan baik yang bisa membawa kita ke surga adalah rajin dalam membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, diri kita pun akan mendapatkan petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, pahala yang akan kita dapatkan pun sangatlah melimpah. Seperti dijelaskan dalam hadis, kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, kita juga bisa bersedekah. Dengan bersedekah, kita pun bisa membantu orang lain dan melancarkan rezeki mereka, serta rezeki kita juga. Kemudahan di dunia maupun di akhirat pun akan kita rasakan. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah peminjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayaran kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Janganlah bosan dalam melakukan amalan baik selama hidup di dunia ini.
Bagaimana sahabat beriman, apakah kalian ingin masuk ke dalam surga juga? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.